Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang jejak Islam di Nusantara, awal mula dan perkembangannya. Jadi materinya ini itu sangat jelas dan mudah dipahami. Nah, untuk kalian nih jangan lupa ya untuk menonton video ini sampai selesai supaya tidak ketinggalan informasi pentingnya. Nah, sebelum memasuki materi, saya akan membacakan dulu nih tentang tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan proses masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua, menyebutkan jalur dan media penyebaran Islam. Yang ketiga, mengidentifikasi peran pedagang dan ulama dalam proses Islamisasi. Dan yang terakhir ada mendeskripsikan perubahan sosial budaya akibat Islamisasi di Nusantara. Nah, latar belakang kedatangan Islam itu yang pertama, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Dan yang kedua, dibawa oleh pedagang Arab, Persia, Gujarat atau India, dan Cina Muslim. Yang ketiga, penyebaran melalui proses damai bukan penaklukan. Nah, selanjutnya ada jalur masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada jalur perdagangan internasional di Selat Malaka dan pesisir utara Jawa. Yang kedua, jalur pendidikan melalui pesantren dan pondok. Yang ketiga, jalur dakwah ulama dan sufi. Dan yang keempat, jalur perkawinan antara pedagang muslim dan penduduk lokal. Selanjutnya ada faktor pendukung Islamisasi. Yang pertama ada letak strategis Indonesia dalam jalur dagang. Yang kedua, sifat terbuka masyarakat pesisir. Yang ketiga, Islam mudah diterima karena ajarannya sederhana dan egaliter. Yang terakhir, ada peran aktif ulama dan wali songo. Selanjutnya ada peran pedagang dan ulama. Yang pertama ada pedagang menyebarkan Islam melalui interaksi sosial. Yang kedua, ulama dan sufi menyebarkan Islam melalui dakwah, pendidikan, dan karya sastra. Yang ketiga, wali songo berperan besar di Jawa, misalnya Sunan Kalijaga dan Sunan Gresik. Selanjutnya ada kerajaan Islam pertama di Nusantara. Yang pertama, Samudra Pasai, Aceh. Kerajaan Islam pertama di Indonesia. Yang kedua, Raja Sultan Malik Al-Saleh menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Selanjutnya ada penyebaran Islam ke wilayah lain. Yang pertama, Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Yang kedua, Kesultanan Luar Sulawesi, Ternate dan Tidore Maluku, Nusantara. Yang ketiga, Islam berkembang lewat dakwah, budaya, dan kekuasaan politik. Selanjutnya ada perubahan sosial budaya. Yang pertama, masuknya Islam mempengaruhi sistem pemerintahan, pendidikan, hukum, dan tradisi. Yang kedua, sistem kerajaan menjadi kesultanan. Yang ketiga, berdirinya pesantren, masjid, dan madrasah. Selanjutnya ada akulturasi budaya Islam. Yang pertama, seni bangunan masjid berbentuk joglo, Masjid Agung Demak. Yang kedua, tradisinya ada selamatan dan maulid nabi. Yang ketiga, kesenian, ada wayang dan tembang Islam. Yang keempat, tulisan dan bahasa. Jadi bahasanya itu bisa ditulis dengan aksara Arab Hindu dan penggunaan istilah Arab. Nah, untuk nilai-nilai yang diteladani itu yang pertama ada toleransi dan dakwah damai. Yang kedua, inovasi budaya tanpa menghilangkan jati diri lokal. Yang ketiga, pendidikan sebagai sarana perubahan sosial. Yang keempat, kepemimpinan religius yang mengakar pada masyarakat. Nah, jadi kesimpulan dari materi tersebut ada Islam masuk ke Nusantara secara damai dan perlahan melalui perdagangan, budaya, dan pendidikan. Ajarannya diterima luas karena menyesuaikan dengan budaya lokal. Jejaknya masih bisa kita lihat dari masjid, tradisi, hingga kerajaan Islam yang pernah berjaya di berbagai negara. Gimana, seru kan? Semoga kalian makin paham dengan materi yang saya
dengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.